Selamat pagi, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Saya sapa dengan shalom. Semoga kabar kita semua baik, sehat, dan Tuhan memberi kekuatan untuk kita mulai menjalani sepanjang hari ini, secara khusus di akhir pekan. Baik, saya akan menyampaikan renungan singkat pagi hari ini yang terambil dari Yakobus 1 ayat yang ke-22. Demikian perkataan firman Tuhan. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Saudara, mendengar firman itu memerlukan satu kerinduan yang sungguh-sungguh, supaya ketika firman itu didengar, tidak serta-merta dilalaikan, dilupakan, dan tidak dikerjakan. Tetapi firman itu harus kita lakukan. Supaya apa? Supaya firman Tuhan tadi katakan, jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Berbicara menipu adalah sesuatu yang tidak dibenarkan oleh Tuhan, ya. Biasanya orang menipu, dia menipu orang lain dengan harapan supaya ada keuntungan yang dia dapat. Tetapi ini sedikit unik karena firman Tuhan katakan justru orang yang tidak melakukan firman itu menipu dirinya sendiri, ya. Ketika dia menipu, dia penipunya atau pelakunya, dan dia juga sebagai korban penipuan itu. Artinya dia menjadi rugi sendiri, ya. Rugi sendiri, ya, berarti dia tidak mengasihi hidupnya, ya. Sehingga ketika dia tidak mengasihi hidupnya, saya percaya Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, orang lain pun tidak akan dikasihi, ya. Kemungkinan istrinya pun, kalau dia seorang suami, kalau dia seorang istri, suaminya tidak akan dikasihinya. Orang-orang yang terdekat tidak akan dikasihi, karena dia sudah menipu diri sendiri. Orang lain pun akan dia tipu. Orang-orang yang baik dengan dia pun akan dia tipu. Terlepas dari kita menyadari ini atau tidak, tapi firman Tuhan ingatkan, kalau kita mendengar firman Allah dan kita tidak mengerjakannya, kita menipu diri sendiri. Wow, suatu peringatan yang benar-benar mengingatkan kita. Dan ini saya percaya sering terlupakan oleh kita. Sering kita tidak menyadari. Ternyata selama ini banyak firman Allah mungkin yang didengarkan orang-orang percaya, yang dia datang, duduk diam mendengar firman Allah, baik di rumah Tuhan, di gereja, maupun dalam perkumpulan-perkumpulan ibadah-ibadah yang lain. Lalu dia pulang, ketika ditanya apa cerita firman Allah, dia lupa, saudara. Lantas bagaimana melakukan sesuatu yang lupa, maka tidak akan mungkin dia bisa kerjakan. Dan ketika dia tidak lakukan itu, firman Tuhan menyematkan satu status bagi dia sebagai status penipu bagi dirinya sendiri. Maka dia menjadi rugi, ya. Ketika dia menjadi sesuatu pribadi yang ditipu dan pelakunya pun adalah dia. Kalau mungkin dalam istilah pengadilan atau hukum, ya, maka dialah yang menjadi tersangka, ya. Dialah yang menjadi terlapor, dan dialah yang menjadi korban. Dia juga lah yang akan menjadi terdakwa, bahkan terpidana, karena dia pelakunya. Tetapi dia juga korbannya. Ini sesuatu yang tidak lazim. Biasanya ketika dia pelaku, korban orang lain, atau sebaliknya.
Tetapi ini firman Tuhan katakan dia menipu diri dia sendiri. Artinya dia tidak jujur kepada dirinya sendiri. Maka ketika dia lakukan itu, dia, saudaraku, dia tidak akan tenang gitu. Dia akan dihantui. Ketika dia menipu diri sendiri, ada ketidakjujuran, dia menjalani hidup ini akan dihantui. Dan dia akan rugi sendiri. Kalau di kitab Matius pasal yang ke-7, ayat 26 sampai 27 dikatakan, tetapi orang-orang yang mendengar firman Allah dan dia tidak melakukannya, dia sama seperti orang yang bodoh. Ya. Dan dia ibarat seorang yang membangun rumah di atas dasar pasir, dan ketika turun hujan, banjir, dan ada angin kencang, maka rubuhlah rumah itu dan rusaklah dia, sangat hebat kerusakannya, dia mengalami kerugian. Ya. Kenapa saudara? Karena termasuk menipu diri sendiri, merugikan diri sendiri. Ya. Dia merugikan diri sendiri, saudara. Oleh sebab itu, ini menjadi satu perenungan. Mungkin kita sudah bertahun-tahun atau berpuluh tahun mendengar firman, mulai dari kanak-kanak, remaja, bahkan sampai berkeluarga. Tetapi ada banyak yang terlupakan firman itu. Bahkan hanya sedikit saja yang bisa kita kerjakan. Oleh karena itu, biarlah setiap kita mendengar firman Allah, kita lakukanlah itu sehingga firman itu akan jatuh di tanah yang subur, mengalami pertumbuhan, berakar, dan berbuah, dan bahkan menghasilkan buah yang banyak seperti apa yang diingini oleh Tuhan. Demikian renungan singkat pagi hari ini dalam program Haleluya yang kami coba berbagi berkat firman Tuhan kepada kita. Biarlah ini menjadi perenungan, dan lewat firman Tuhan ini kita akan disadarkan untuk lebih sungguh-sungguh, serius, bukan hanya sekedar mendengar firman Allah itu, tetapi harus sampai kepada melakukannya, mempraktekkannya di dalam hidup kita, sehingga kita terberkati oleh Tuhan. Terpujilah, dimuliakanlah Tuhan kita Yesus Kristus pada pagi hari ini, kekal sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin.